Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Philip Online? Kembali lagi dalam program podcast bersama saya Mang Pram. Kali ini saya sudah ditemanin oleh dua abang-abang saya sih sebenarnya. Karena saya yang paling muda di sini katanya. Ada Bung Yadi Ya, yang kita udah tahu beliau adalah Direktur NGO Rumah Hijau. Satu lagi nih ada Bung Chandra, akademisi dan di bidang apa lupa saya? KMPI. Badan Riset dan Otonom. Yes. Wah, mantep ini. Nah, kira-kira apa sih yang diobrolin ada Bung Yadi sama Bung Chandra? Sebenarnya kita nggak jauh-jauh nih dari air minum. Iya. Kalau airnya cukup kayak gini kan asik ya. Iya. Tapi kalau airnya kebanyakan jadi banjir. Seperti sahabat Philip Online kan ngerasain ya, di semalam hujan gede banget, terus kemudian tengah malam banjir, dan sekarang Cilegon dikepung banjir. Bung Yadi sebagai ini nih aktivis yang selalu memperhatikan lingkungan di kota Cilegon, seperti apa kok banjir ini nggak berhenti? Wali kotanya udah berganti sekian banyak, banjir mah tetap aja gitu. Ya, terima kasih Mang Pram. Mungkin saya menyapa dulu ya, sahabat Willips Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih telah diundang dalam podcast yang sangat luar biasa. Kemungkinan memang inilah satu hal yang bagaimana masyarakat harus cerdas dalam menyikapi berbagai persoalan melalui komunikasi. Podcast ini jalan salah satu menuju bagaimana sumber daya manusia Kota Cilegon juga supaya lebih kritis lagi terhadap pemerintah. Kalau bicara persoalan masalah banjir, rasanya kayaknya di Kota Cilegon ini jangan sampai jadi budaya ya. Banjir jadi budaya gitu. Langganan banjir jangan. Alangkah lebih baiknya banjir itu menjadikan sebuah hal yang memang harus menjadi khawatir kita sebagai masyarakat. Mungkin kalau bicara masalah banjir itu banjir merupakan sebuah, bukan dikategorikan anugerah tetapi bencana. Nah, pemerintah itu pun harus menyikapi hal seperti ini menjadi lebih baik. Saya tahu bahwa dalam sejarah Kota Cilegon, bahwa kita tahu kalau kita bicara sejarah Kota Cilegon ini kan dulu mengakar ke persoalan masalah bagaimana secara letak geografis Cilegon mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah satu, bahwa kita ini masuk dalam pantai pesisir panjang yang bisa dimanfaatkan untuk wilayah industri. Yang kedua, persoalan masalah sumber daya alam yang kaitannya dengan distribusi air. Yang kita tahu Waduk Krenceng itu kan menjadi penampungan air terbesar di Kota Cilegon. Dan kemudian sumber daya alamnya dari peninjauan, dari Mancak di sana. Di sana ada danau Cidanau ya, kemudian mengalir untuk kebutuhan industri. Tapi jangan salah, ketika kita bicara sejarah, kalimat Cilegon itu kan ada dua kalimat ya, antara Ci dengan Legon. Ci itu berarti air, Legon itu legokan. Berarti secara geografi Cilegon itu mempunyai kultur yang tidak lurus, tidak darat, tapi banyak legokan. Kubangan-kubangan lah ya. Makanya di Cilegon tuh banyak yang katanya kubang welut, ya kan? Terus kubang lesu. Karena itu kubangan. Nah, ini harus disikapi terkait dengan persoalan banjir yang selama ini Cilegon 22 tahun rasanya masih ada PR terkait masalah banjir. Mungkin kalau kita bicara terkait dengan apa saja penyebab banjir, rasanya pemerintah harus fokus. Pembelajaran pada saat ketika banjir di Grogol yang sangat luar biasa dampaknya terhadap masyarakat. Ini kan menjadi pelajaran yang sangat penting. Jangan sampai ada kedua, ketiga kali sampai keempat kali. Persoalan banjir itu bisa diatasi sebenarnya. Kalau bicara masalah lingkungan hidup, nah tentu kita tahu dari ujung Ciwandan sampai ujung Pulau Merak yang kita sebut dari daerah pesisir itu tidak ada ibaratnya satu slot pun untuk aliran sungai masuk ke dalam laut. Ini kan tipologi aliran air itu kan dari dataran tinggi ke dataran rendah. Tentunya dia akan mencari hal itu alami. Tidak usah kita ajarin air itu harus kemana. Yang kedua, sumber resapan. Nah, ketika kita bicara sumber resapan,
banjir itu diakibatkan salah satunya adalah persoalan masalah curah hujan yang cukup tinggi. Kalau kita bicara Cilegon ini hujan 3 hari 3 malam nggak berhenti, nah itu harus ada kesiapsediaan terkait pemerintah menyikapi persoalan banjir. Iya. Jangan bicara terkait banjir itu, udahlah nanti juga ada resapannya. Kota kita ini semakin lama akan semakin maju dengan industrialnya. Maka bagaimana pihak industri, pemerintah dan peran masyarakat harus bisa berkolaborasi. Jangan kita bicara misalnya gini, ada istilah-istilah kayak ini perumahan bebas banjir, nyatanya banjir. Ini kan persoalan kan. Terus kemudian Cilegon ini sudah siap siaga terkait dengan tsunami. Jangan bicaranya ketika siap untuk menghadapi tsunami itu dengan tsunami drill. Terus kemudian kenyataannya kemarin pada saat kejadian di bulan Desember juga persoalan tsunami yang lengsernya Gunung Anak Krakatau itu nggak ada yang tahu kok. Maka bencana itu tidak ada yang tahu, tapi minimal kita bisa meminimalisir. Coba untuk membuat sebuah konsepsi yang jelas dari pemerintah bagaimana upaya terkait dengan penanggulangan banjir. Nah, itu mungkin dari saya. Nanti kita akan bahas juga kaitan apa sih penyebabnya dan bagaimana nanti banjir itu harus diantisipasi. Gitu. Nah, gimana nih Bung Chandra? Kalau kata Bung Yadi kan harus ada konsep yang jelas. Bung Chandra sebagai dosen yang paham banget lah dengan ilmu pemerintah, konsep Pemkot Cilegon dalam mengelola lingkungan itu seperti apa? Ya, oke. Kalau saya sih melihatnya begini ya, dari perspektif kebijakan, maka saya kira pemerintah itu harus tahu asal usulnya. Ya. Nah, betul tadi kalau kita melihat bahwa Cilegon itu terdiri dari asal usul 2 kata. Ya, C-nya itu air dan legon itu legokan gitu. Legokan. Nah, kedokan. Betul. Secara geografis, siapapun kepala daerahnya, dia harus tahu aspek geografisnya. Nah, karena apa? Dengan mengetahui dengan aspek geografisnya, maka turunan dari kebijakannya pun akan jelas. Ya. Maka inilah yang disebut dengan pemerintahan yang mengutamakan kebijakan yang cerdas. Iya dong. Iya dong, cerdas. Jadi bukan hanya manusianya yang harus dibangun, karena manusia juga punya tipologi interaksi dengan lingkungan. Bagaimana dia mau membangun kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, sementara lingkungannya tidak aman dan nyaman, ya kan? Nah, maka kebijakan ini harus bermuara pada apa sih geografis lingkungan kita gitu tuh, ya. Jadi aspek geografis dan politik itu sebenarnya menyatu sebenarnya. Kalau misalkan dalam konteks kebijakan, geopolitik di sebuah daerah ini akan menentukan kebijakan apa yang akan dirancang. Kaitannya tadi dengan konsep lingkungan. Nah, contoh misalkan Cilegon ini dikelilingi oleh perairan dan lautan kan. Nah, kemudian daerah kita kebanyakan rawa. Nah, kemudian konsep inilah yang harusnya menjadi kajian awal pemerintah. Tidak berjalan sendirian. Nah, artinya apa? Bukan hanya tugas pemerintah daerah sebenarnya, tetapi pemerintah daerah sebagai regulator, kalau pemerintah daerah tidak mampu, kerjasama dengan tadi industri. Tetapi kan di Cilegon ini bukan hanya industri yang dibebankan, apa? Akademisinya gitu kan, kita punya kampus gitu kan, ya. Artinya di situ kan dia memberikan semacam masukan-masukan dari konsep ilmiahnya gitu kan. Kemudian masyarakat civil society, ya, LSM, Ormas dan sebagainya, yang istilahnya sama-sama hidup di kota Cilegon dengan geografis yang sama, ya. Jangan mengutamakan dulu, oke lah, visi misi itu emang harus diselesaikan ketika janji kampanye. Tetapi setidaknya berbicara lingkungan ini, walaupun dalam kategori pelayanan, lingkungan hidup ini termasuk pelayanan wajib non dasar. Tetapi bagaimana untuk mendukung pelayanan wajib dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan kalau lingkungannya nggak aman, nyaman gitu tuh. Bahkan tadi ada istilah bahwa banjir menjadi budaya di kota Cilegon. Nah, iya juga ya. Benar. Nah, perspektifnya adalah begini, dari konteks kelembagaan pemerintahan bahwa pemerintah pusat pun campur tangan dalam proses banjir, daerah-daerah titik banjir. Saya dengar katanya Cilegon ini mendapat bantuan dalam penanganan banjir dari pemerintah pusat.
Yang mana tuh? Yang 24 miliar? Nah, sekitar 24 M lah, gitu kan. Nah, ini harus bisa diterjemahkan dalam kebijakan RPJMD ya. Bagaimana mendesain sebuah daerah ini? Karena tidak mungkin pemerintah daerah itu akan berjalan sendirian. Karena dalam konsepsi pemerintah, penanganan banjir ini bukan persoalan pemerintah daerah saja, tapi dia harus berkoordinasi dengan level atasnya, baik pemerintah provinsi, baik pemerintah pusat. Karena di pemerintah pusat ada perwakilannya mereka. Nah, contoh misalkan yang saya tahu adalah di Banten dan Jakarta ini ada namanya Balai Jasa Konstruksi misalkan, nah, yang menangani bagaimana konsep infrastruktur. Nah, kaitannya apa? Penanganan dari titik-titik permasalahan yang ada di level kota dan kabupaten. Nah, kalau Cilegon ini berpotensi setiap tahun adalah persoalan banjir, maka akan ada bantuan banjir. Tergantung pemerintah daerahnya koordinasi enggak gitu tuh. Ya kan? Nah, ketika sudah koordinasi, ya maka akan direalisasikan oleh pemerintah pusat. Nah, menghitung kebutuhannya dan sebagainya. Seperti yang tadi 24 miliar itu. 24 miliar. Ini harus bisa diterjemahkan gitu. Jangan sampai program-program pemerintah daerah yang menjadi sektor unggulan, tetapi ketika ada banjir semua selesai gitu tuh, ya. Nah, itu tadi kita sudah punya pelajaran lah. Jangan sampai kita terjadi banjir besar seperti Grogol kan, yang akhirnya berdampak kepada segala hal, ekonominya mati gitu kan, masyarakat untuk mencari pekerjaan susah gitu kan. Nah, jadi pemerintah ini harus bisa memetakan kondisi geografisnya, lingkungannya, sosial dan budayanya gitu. Berarti harus ada pemetaan ya? Betul, jadi harus komprehensif gitu. Nah, saya ambil contoh adalah, saya lihat kayaknya pemerintah kita ini dalam membangun konsep infrastrukturnya asal-asalan gitu kan. Waduh, ngeri aman ya. Ya, saya sepakat itu. Iya. Oh, saya sepakat sama ya. Jadi agak brutal gitu. Padahal kalau kita melihat peraturan di Kementerian PU ya, saya juga sedikit banyak kolega di salah satu konsultan konstruksi sipil dan sebagainya, bahwa nanti 2022 itu ada semacam aturan ketat ketika orang atau pemerintah daerah, badan usaha atau pemerintah daerah membangun infrastruktur. Ya, apa aturan ketatnya adalah sekarang itu seleksinya dengan matang gitu terkait SDM-nya yang membangun. Karena apa? Karena visinya Presiden Jokowi ini nggak mau masyarakat dapat jalan yang rusak gitu. Harus berkualitas. Harus berkualitas. Nah, ada satu contoh, saya ambil satu contoh. Sekarang masyarakat Indonesia ini sudah tidak percaya dengan pemerintah daerahnya gitu. Saya ambil contoh, ada satu kabupaten di Sumatera Utara. Ya, kalau tidak salah Kabupaten Karo, itu masyarakatnya itu rela datang jauh-jauh ke Jakarta, membawa 2 truk isinya jeruk semua, dan jeruk itu diberikan kepada Pak Jokowi. Pesannya apa? Infrastruktur. Nah, ini membuktikan bahwa daerah tidak siap dalam membangun infrastruktur dan lingkungannya, ya kan? Bagaimana kita mau membangun ekonominya? Bagaimana kita mau membangun sosialnya, Pak? Kalau misalkan jalannya rusak. Nah, pertanyaan saya ini, kalau misalkan orang Cilegon yang jalannya rusak kemudian ngelihat YouTube atau informasi seperti itu, waduh, bahaya nih. Cilegon Jakarta 2 jam coy, ya kan? Ini yang dari Sumatera Utara ke Jakarta, bayangin berapa hari berapa malam gitu kan? Nah, artinya apa? Ini adalah warning sebenarnya, ya, warning terhadap bagaimana persoalan lingkungan yang harus cepat ditangani oleh pemerintah daerah gitu. Walaupun infrastruktur dan lingkungan ini bukan menjadi pelayanan wajib, tetapi mendukung pelayanan wajib dasar. Bagaimana pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik tanpa didukung jalan dan lingkungan yang baik juga. Tadi ada promosi misalkan perumahan bebas banjir, faktanya banjir gitu kan. Mungkin gitu aja sih kalau konsep dari pemerintahan ya, sudah ilmu pemerintahan gitu. Siap, berarti emang harus terkonsep ya? Iya, konsep lah gitu. Masker mungkin lepas aja deh, kayaknya ngeganggu banget ya. Berarti konsep Pak Yadi juga, Bung Yadi, maaf, mengamini bahwa pembangunan infrastruktur di kota Cilegon ini tidak baik.
istilahnya amburadul, dan itu terbukti telah menjadikan Cilegon banjir. Kayak gorong-gorong deh, kita tahu ya di Cibeber, Jalan Raya Cibeber itu kan baru beres tuh pembangunan gorong-gorong, tapi hujan deras banjir di situ. Namun menurut Pak Yadi ini nyikapinnya kayak gimana? Oke. Saya sebenarnya sudah menyiapkan catatan ini. Apa itu? Terkait dengan persoalan masalah banjir dan pengaruh infrastruktur terhadap lingkungan hidup. Karena begini, pertama pemerintah itu harus punya komitmen yang kuat terkait dengan bagaimana membuat sebuah konsepsi tentang RTRW, ruang tata wilayah kota. Dan ini bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan infrastruktur. Jangan sampai nanti misalkan begini, kita bicara masalah pembuatan jalan dari PCI sampai ke Ciwandan. Kita tahu itu jalan lingkar selatan. Tapi dampaknya apa ke depan? Itu harus dilihat dari bagaimana proyeksi konsepnya tentang ruang tata wilayah. Jangan-jangan nanti di wilayah perumahan Pemda itu akan ada kebanjiran. Kenapa? Karena sumber resapannya itu sudah digali. Digali untuk apa? Ya kepentingan usaha. Contoh salah satu yang berdampak adalah, ya mohon maaf kita agak serius ngomong persoalan masalah lingkungan karena ini dampaknya untuk anak cucu kita. Gunung Pinang itu hampir setengahnya sudah selesai. Habis. Dari tol udah bisa kelihatan. Sudah kelihatan. Dampaknya buat siapa? Dampak negatifnya itu buat anak cucu kita, termasuk wilayah Cilegon yang akan terdampak banjir. Sumber resapannya sudah tidak ada. Maka kaitan dengan peran pemerintah Kabupaten Serang dengan Cilegon itu kan harus dibicarakan. Terus dua, dampak persoalan masalah kita ini akan menumbuhkan sektor ekonomi. Maka kita akan bangun jalan lingkar utara misalkan. Coba konsepsinya seperti apa? Kalau nanti dibicarakan dalam ruang tata wilayah itu konsepsinya hanya untuk perumahan dan juga pergudangan, tidak ada industri besar, kimia ataupun baja, ya saya rasa itu tidak akan mengurus persoalan lingkungan. Cukup di Cilegon itu menjadi kota yang hari ini sekarang persoalan masalah pembangunan itu diprioritaskan. Tetapi jangan lupa juga infrastruktur itu juga penting. Kenapa? Karena bicara persoalan komitmen perusahaan itu sudah tertera dalam dokumen. Kita bicara dokumen yang namanya dokumen analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Ya kan, UKL, UPL. Itu komitmen perusahaan untuk melakukan upaya bagaimana pembangunan itu berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai nanti ada perusahaan besar dan kemudian itu berdampak negatif. Positifnya oke ada, tapi negatifnya lebih besar itu kan jadi tidak baik gitu loh. Jadi persoalan ke depan. Contohnya seperti apa? Banjir. Ketika misalkan perusahaan ya itu berdiri di tepi pantai. Coba bagaimana konsepsinya ketika misalkan sungai itu kemudian ditutup dengan alasan kalau sampai sungai itu diteruskan itu akan membuat infrastruktur di perusahaan terganggu, maka dibelokkan, bahkan dimatikan aliran anak sungainya. Itu seperti yang di Ciwandan. Loh itu banyak, itu kan udah jadi kejadian yang tidak bisa terelakkan. Ciwandan itu sudah jadi langganan banjir. Apa konsepsinya? Maka harus dibikin yang namanya sebuah waduk kecil ataupun apa di dalam aliran ketika sungai itu yang harusnya secara alamiah masuk ke laut tapi itu ditolak, akhirnya banjir ke darat. Dan sumber resapan itu kan muncul dari persoalan masalah pohon-pohon sudah tidak lagi kita reboisasi, tidak dibangun. Bahkan anak sungai kita makin dipersempit. Nah ini kan kondisinya. Yang ketiganya apalagi persoalannya bahwa ini catatan saya, ada 7 penyebab banjir yang mungkin tidak hanya cuma di Cilegon, tetapi di Indonesia ini salah satu potensial yang terjadi di Cilegon. Satu, ya kaitan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kita nggak tahu kapan curah hujan yang tinggi itu masuk ke daerah Cilegon. Kadang-kadang kan Cilegon itu hujan sedikit panas. Nah, kayak sekarang panas. Iya, semalam hujan. Iya. Itu kan harus ada siaan kita terkait dengan persoalan masalah bagaimana mengatasi curah hujan yang cukup tinggi. Yang kedua, daerahnya juga banyak yang memiliki dataran rendah. Kayak tadi kita bilang Cilegon, Legokan, ya kan airnya kan rendah-rendah. Tapi upayanya harus ada. Yang ketiga, drainase yang amburadul. Saya sepakat tadi infrastruktur kita itu salah satu upaya dan itu juga penyebab mungkin banjir. Kalau kita bicara infrastruktur,
dulu kota administratif Cilegon ini kan bagian dari Kabupaten Serang. Maka kan wilayah perbaikan untuk infrastrukturnya pun harus dibenahi. Oleh karena itu, infrastruktur yang amburadul ini harus disiapkan konsepsinya yang baik oleh Pemkot. Terus kemudian yang keempat, paling penting adalah kadang-kadang ini tidak terlupakan, sampah yang dibuang sembarangan. Nah, sudah ada undang-undang terkait dengan pengelolaan sampah. Bagaimana dengan perda sampahnya di Cilegon? Harus disiapkan. Karena jangan bicara persoalan masalah orang sembarangan buang sampah ke sungai, ya kan, ke drainase, dan akhirnya itu menjadi hambatan air. Terutama plastik ya. Plastik itu menjadi ancaman bagi kita. Dan kemudian kita bicara juga persoalan masalah sistem ruang tata kelola. Bagaimana misalkan tentang perencanaannya, pemanfaatan dan pengendalian RT/RW tadi. Jangan sampai nanti karena pengen supaya APBD kita nambah, naik, ya kan, PAD kita nambah, udah nggak apa-apa tanda tanganin saja. Izin lingkungannya, perusahaan itu ada di Purwakarta, misal. Dan akhirnya dampaknya masyarakat Purwakarta terdampak, ya positifnya mungkin banyak orang kerja, yang keduanya ya bisa saja kebanjiran yang ada di Purwakarta disebabkan salah satu faktor itu. Terus ini juga penting, mungkin masyarakat lupa. Kita itu kota Cilegon harus memiliki ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu bukan cuma kayak di alun-alun terbuka, bukan, tapi lebih cenderung bagaimana pemerintah itu melakukan sebuah konsepsi ruang terbuka hijau ada di pemukiman-pemukiman. Terutama jadi kayak taman-taman gitu ya? Ya, taman terbuka. Kalau taman itu kan cenderung kepada misalkan tempat bagaimana kawan-kawan kumpul kan gitu ya, diskusi dan lain-lain. Tapi ini lebih cenderung kepada reboisasi pohon-pohon. Karena sumber resapan air itu yang paling utama adalah pohon. Karena kalau bicara tentang yang kedua, infrastruktur. Jadi aliran airnya itu jangan sampai terhambat dengan apapun. Jadi sehingga ketika terhambat, dia akan meluap dan akhirnya terjadi banjir. Nah, hal-hal ini yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, terutama kesadaran mental masyarakat Kota Cilegon. Jangan sampai misalkan gini, oh itu semua tanggung jawabnya pemerintah, tidak. Tapi masyarakat harus berperan terhadap bagaimana konsepsi penanggulangan banjir itu harus terjadi. Kalau bila perlu, itu yang namanya wali kota supaya merasakan gairah ya, untuk peduli terhadap masyarakat yang terkena banjir, ya ikut-ikutan saja dia. Misalkan sehari, ya kan, tinggal di rumah orang yang terkena banjir, gimana tuh rasanya? Kan kerugian infrastrukturnya banyak kan ya. TV rusak, kulkas rusak, semua rusak. Siapa yang mau tanggung jawab? Kan ini persoalan. Maka pemerintah tidak hanya cuma pintar atau pandai membuat konsep yang sekarang sudah dikasih anggaran 24 miliar. Pertanyaannya adalah bagaimana konsepsinya? Jangan cuma hanya nanti ya udah beli perahu karet aja tanpa ada harus berpikir bagaimana nih ke depan solusinya. Bahkan kita sendiri adalah penyebab dari bencana banjir, itu bisa. Tapi yang harus disalahkan adalah pemerintah yang biasa-biasa saja menangani persoalan banjir. Nah, itu lebih salah lagi. Tuh. Banyak ya, ada 7 poin. Nah, saya juga pernah ngalamin banjir di rumah. Kalau saya kan tinggal di Purwakarta, deketan kan sama Bung Yadi. Sama saya juga ngerasain banjir itu, air masuk, assalamualaikum aja. Terus kita bersih-bersihnya itu yang capek itu. Nah ini kan gak nyaman juga, belum lagi di luar teknis. Kalau banjir itu yang saya takutkan justru satu, ular masuk rumah. Saya ada kasus begini nih, Mas Pram, kaitan dengan persoalan kejadian di Grem. Saya dulu dengan kawan-kawan di Al-Heria, PB Al-Heria itu melakukan advokasi. Jadi ada madrasah yang terkena dampak dari banjir. Madrasah Al-Heria Grem. Ya, madrasah Al-Heria Grem. Ini yang menjadi unik adalah itu lumpur masuk ke dalam madrasah. Sampai hampir ya semata kaki atas lah. Lebih Pak. Lebih ya, bahkan selutut. Itu bukan potensi terhadap persoalan pasca banjir, karena pasca banjir itu banyak potensi persoalan kesehatan, ya kan, kayak misalkan orang terkena dampak diare lah, terus kemudian air bersih juga dibutuhkan. Nah, persoalan di Grem itu unik. Kenapa? Karena ada longsoran dari gunung akibat dari penebangan pohon. Nah ini kan persoalan. Kalau pemerintah itu cuek dengan kondisi hari ini, kemungkinan ya persoalan bencana di Grem, di Grogol, bahkan juga di perumahan Pemda itu tidak akan terelakkan lagi, dan ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Oleh karena itu ya pemerintah harus turun tangan kaitan dengan persoalan banjir. Jangan cuma hanya bisa mantau ya,
bisa cuman hanya bikin di medsos ya pencitraan terkait dengan bagaimana kaitan dengan banjir ini teratasi. Buktikan kalau memang pemerintah yakin bisa diatasi. Kan stakeholder lainnya bisa kok. Apalagi kita butuh dukungan industri yang harus bertanggung jawab terhadap dokumen yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu dokumen analisis dampak lingkungan. Oh gitu, berarti harus ada konsep, benar-benar konsep nih. Bung Chandra, gimana? Kebalik lagi nih ke konsep pemerintahan yang harus serius dengan masalah banjir. Oke, ya. Saya ambil contoh Jakarta itu menjadi sebuah primadona banjir, ya kan? Tetapi ketika menyalahkan Jakarta saja, ini salah besar sebenarnya kan. Tetapi harus melihat hulunya. Ada pembangunan di Bogor misalkan yang tempat daerah resapan, ya, sehingga airnya turun ke Jakarta gitu kan. Nah, kemudian orang Jakarta menyalahkan Bogor gitu kan. Kota Bogor juga jangan salah, di dalamnya itu wisata-wisata dibangun oleh orang Jakarta gitu. Iya juga sih. Nah, jadi ini agak persoalan harus duduk bersama sebenarnya. Kalau saya tadi melihat secara data dan fakta dari Bung Yandi, saya melihat bahwa persoalan banjir ini harus menggunakan pendekatan sistem yang serius dan kelembagaan yang serius juga. Karena persoalan banjir ini bukan persoalan satu pemerintah daerah saja. Kita harus melihat tetangga kita siapa, ya kan? Nah, contoh kecil misalkan Ciwandan. Ciwandan ini kan berbatasan dengan daerah Anyer, ya, Kabupaten Serang ya, ada Anyer, ada Mancak, yang dimana secara otonomi ini milik Kabupaten Serang, ya kan? Kemudian di Cibeber, kemudian di Cikeray itu berbatasan dengan Waringin Gurung, yang notabene Kabupaten Serang juga. Artinya apa? Pendekatan sistem dan kelembagaan antar pemerintah daerah satu dengan yang lainnya ini wajib dilakukan. Karena apa? Walaupun semua dikasih otonomi, betul, semua dikasih otonomi gitu tuh. Kabupaten Serang punya konsep pembangunan seperti ini, Cilegon punya konsep ini. Tetapi bicara tentang lingkungan dan infrastruktur tidak bisa dipisahkan oleh antar kelembagaan tadi. Nah, maka solusi yang paling tepat adalah siapa yang harus menengahi di sini? Pemerintah provinsi, bisa pemerintah pusat, ya kan? Nah, pemerintah pusat pasti melalui balai kan, istilahnya ya, atau misalkan instansi non kementerian gitu tuh, yang ada di daerah, kementerian pusat tetapi yang ada di daerah. Nah, tetapi artinya apa? Sistem yang dibangun antar kelembagaan antar pemerintah daerah dengan instansi lainnya ini harus mempunyai konsensus bersama. Artinya apa? Lingkungan itu bukan hanya berbasis ekonomi saja, tetapi harus berkaitan dengan ekologi dan ekosistem. Kenapa? Persoalan lingkungan ini kaitannya dengan warisan nanti, ya kan? Bisa dibayangkan Cilegon hari ini seperti ini gitu, misalkan banjir. Kita bisa membayangkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu kan, masa depan anak saya gimana kan di Cilegon gitu kan. Nah, artinya apa? Membangun sebuah peradaban lingkungan itu harus dengan kebijakan yang tepat. Nah, kemudian selain tepat, regulasi, ya kan, tata kelola pemerintahan ini harus yang baik gitu tuh. Jangan mengutamakan kepentingan penguasa saja, penguasa dan pengusaha gitu kan, kepentingan ekonomi. Tetapi yang harus dibangun ekologi dan ekosistem ini yang menjadi alarm sebenarnya kan. Ini satu contoh misalkan, ya, bagaimana membangun, kalau tujuannya untuk ekonomi, tetapi tidak dilakukan pendekatan sistem yang komprehensif, saya yakin hasilnya akan gini-gini lagi gitu kan. Ya, semuanya harus dirangkul. Kabupaten Serang, misalkan Cilegon menyalahkan Kabupaten Serang misalkan, ya, contoh, karena tadi Gunung Pinangnya dibelah dan sebagainya. Kata Bupati Serangnya bilang, Cilegonnya aja nggak ngajak saya untuk ngomongin masalah banjir, ya kan? Artinya apa? Ada sebuah forum kepala daerah ini yang ngomongin tentang persoalan lingkungan yang berkaitan dengan daerah perbatasan, gitu loh. Nah, kemudian JLU nanti Purwakarta itu nanti akan berbatasan dengan Bojonegara yang notabene itu bukan Cilegon. Nah, itu harus diajak koordinasi, ya, komunikasi itu pemerintahnya.
bagaimana nih kalau nanti saya buat DRU gitu kan, ya. Nah, tolong dong dibangun resapannya dan sebagainya. Karena tidak bisa persoalan banjir ini diselesaikan oleh satu pemerintah daerah saja. Karena Cilegon juga dikelilingi oleh daerah otonom yang lain gitu. Nah, dan Kabupaten Serang merupakan adalah ibu dari Kota Cilegon. Iya, maka pendekatan sistem dan kelembagaan ini tidak bisa pemerintah Kota Cilegon berjalan sendiri dalam konteks eksternalnya. Nah, apalagi internal nih. Internal harus dirapikan. Stakeholder, kepentingan manapun ini harus duduk bersama terkait masalah lingkungan. Kalau pemerintahnya jalan sendiri, LSM-nya jalan sendiri, dewannya jalan sendiri, swastanya jalan sendiri, saya yakin nggak akan ketemu tuh konsep untuk penanganan banjir gitu kan. Saling menyalahkan gitu kan. Sudah terjadi saling menyalahkan dan sebagainya. Ini salah industri, salah AMDAL dan sebagainya gitu kan. Nah, kenapa tidak duduk bareng terkait bagaimana kita membangun semacam forum diskusi. Nah, inilah kalau menurut saya pemerintah selain membuat semacam regulasi, harusnya pemerintah itu dalam menyusun sebuah kebijakan harus dihadirkan orang-orang seperti ini nih. Iya kan? Lingkungan betul. Karena otaknya pemerintah itu terbatas. Emang ngurusin lingkungan aja. Hadirkan orang-orang yang berkompeten di bidang lingkungan. Karena ya kan? Jadi staf khusus nanti. Oke, ya kan? Hadirkan. Nah, kemudian dari industrinya siapa yang berkaitan dengan persoalan yang bisa menangani air tadi kan. Nah, kemudian libatkan juga legislatif yang berkaitan dengan aspirasi berkaitan dengan lingkungan gitu kan. Kemudian perwakilan masyarakat. Nah, kita duduk bareng menemukan sebuah solusi. Nah, itu yang namanya membangun kota cerdas. Ya kan? Katanya Cilegon ini kota kita bersama. Ya kan? Diajak diskusi pemerintah daerahnya ya nggak tahu nih open nggak gitu kan. Ya. Nah, artinya apa? Kita harus membangun pola dialog lah, membangun pola dialog dalam menangani persoalan yang sangat serius menurut saya. Karena kalau saling menyalahkan, ini nggak akan selesai sampai kapanpun. Jakarta yang sudah masuk dalam kota modern ya, istilahnya mega besar lah ibaratnya. Mereka menyelesaikan persoalan banjir melibatkan daerah lain. Kota Bogornya diundang, Kabupaten Bogor diundang, Depok diundang, Bekasi diundang, Tangerang diundang. Karena apa? Ini persoalan bersama dan kalau ada manfaatnya kita bagi sama-sama. Itu. Oh, benar. Iya, ya kan? Jadi jangan saling menyalahkan gitu tuh. Oke, terima kasih. Oke, itu. Bung Chandra, sahabat Willip Online, ini obrolan makin seru bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan banjir di Kota Cilegon itu harus ada konsep infrastruktur yang jelas, konsep dari pemerintah yang jelas bagaimana cara serius untuk menangani persoalan banjir. Nah, ini baru segmen 1. Bung Yadi, Bung Chandra, kita bakal lanjut ke segmen berikutnya. Sampai jumpa di segmen kedua ya.